Kisah ini terjadi pada tahun 1152 di sebuah kampung nelayan yang berada tidak jauh dari kawasan Ujung Kulon. Saat itu hiduplah 3 sahabat bernama Anis, Ganjar, dan Wowo. Sejak kecil mereka tumbuh bersama. Mereka bermain bersama, melaut bersama, bahkan bermimpi mengubah nasib bersama. Namun hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Sudah hampir 2 bulan laut tidak bersahabat. Ombak besar dan angin kencang membuat para nelayan sulit mendapatkan ikan. Banyak perahu memilih tetap berlabuh daripada mengambil risiko diterjang badai. Sore itu, ketiga sahabat tersebut duduk di sebuah warung bambu sederhana yang menghadap ke laut. Langit mulai berubah jingga, sementara suara ombak terdengar memecah kesunyian. Tidak banyak percakapan di antara mereka. Anis sibuk memandangi perahu-perahu yang terikat di dermaga. Ganjar sesekali mengaduk kopi yang sudah dingin, sedangkan Wowo terlihat paling gelisah. Beberapa hari sebelumnya, seorang rentenir datang ke rumahnya menagih utang yang sudah lama menumpuk. Jika dalam waktu dekat ia tidak bisa membayar, perahu peninggalan ayahnya akan disita. Bagi Wowo, kehilangan perahu berarti kehilangan satu-satunya harapan untuk mencari nafkah. Karena itulah sore itu wajahnya tampak muram. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa di sudut warung ada seorang lelaki tua asing yang sejak tadi diam-diam memperhatikan mereka. Dan beberapa saat lagi, lelaki tua itu akan menceritakan sesuatu yang mengubah hidup ketiga pemuda tersebut untuk selamanya. Angin sore berembus pelan melewati celah-celah dinding warung bambu. Suasana terasa sepi. Hanya terdengar suara ombak dan derit perahu yang bergoyang di dermaga. Wowo menghela napas panjang. "Aku sudah tidak tahu harus cari uang dari mana lagi," katanya sambil menundukkan kepala. Ganjar dan Anis hanya diam. Mereka tahu keadaan sahabat mereka memang sedang sulit. Tak lama kemudian, terdengar suara kursi kayu bergeser. Lelaki tua yang sejak tadi duduk di sudut warung perlahan berdiri, lalu menghampiri meja mereka. Wajahnya tampak keriput dimakan usia. Pakaiannya sederhana, namun sorot matanya terasa aneh, seolah menyimpan banyak rahasia. "Boleh aku duduk?" tanyanya pelan. Ketiga pemuda itu saling berpandangan sebelum akhirnya mengangguk. Lelaki tua itu tersenyum tipis lalu duduk di hadapan mereka. "Aku tidak sengaja mendengar pembicaraan kalian." Wowo tampak malu. Namun lelaki tua itu justru menatapnya lekat-lekat. "Kalau yang kau cari hanya uang, mungkin aku tahu tempat yang bisa mengubah nasibmu." Mata Wowo langsung membesar. Ganjar yang sejak tadi bosan mendadak ikut memperhatikan. Sedangkan Anis mulai merasa tidak nyaman. "Tempat apa?" tanya Wowo cepat. Lelaki tua itu menoleh ke arah hutan gelap yang terlihat samar di kejauhan. Lalu dengan suara yang hampir berbisik, ia berkata, "Jauh di dalam hutan larangan Ujung Kulon, ada sesuatu yang sudah dicari manusia selama puluhan tahun." Ketiga sahabat itu terdiam. Mereka belum tahu bahwa kalimat itulah yang akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Ketiga pemuda itu menatap lelaki tua tersebut tanpa berkedip. Bahkan suara ombak yang sejak tadi terdengar seolah menghilang dari telinga mereka. Lelaki tua itu mengambil cangkir kopinya lalu menyeruput sedikit sebelum kembali berbicara. Di tengah hutan larangan Ujung Kulon, ada sebuah pohon yang sangat tua. Umurnya konon lebih tua dari desa-desa yang ada di sekitar sini. Ganjar tersenyum kecil. Kakek sedang bercerita dongeng, namun lelaki tua itu tidak tertawa. Justru wajahnya menjadi semakin serius. Pohon itu dikenal dengan nama pohon emas. Mendengar nama itu, Wowo langsung memajukan tubuhnya. Menurut cerita turun-temurun, pada malam-malam tertentu akar pohon tersebut mengeluarkan bongkahan emas murni dari dalam tanah. Bukan emas biasa, melainkan emas yang ukurannya bisa sebesar kepalan tangan orang dewasa. Siapapun yang menemukannya dipercaya tidak akan hidup miskin lagi. Wowo menelan ludah. Dalam benaknya mulai terbayang utang-utangnya lunas, rumah keluarganya diperbaiki, dan hidup yang jauh lebih baik. Namun sebelum ia sempat berkata apa-apa, lelaki tua itu melanjutkan ucapannya. Karena itulah banyak orang pernah mencoba mencarinya. Wajah lelaki tua tersebut mendadak berubah muram. Sayangnya, tidak semua orang yang masuk ke hutan itu berhasil pulang. Suasana di meja langsung hening. Anis mulai merasakan hawa dingin yang aneh meski matahari belum sepenuhnya tenggelam. Lelaki tua itu lalu menatap satu persatu wajah mereka. Dan dengan suara pelan ia berkata, "Ada yang kembali dalam keadaan gila. Ada yang kembali puluhan tahun kemudian. Dan ada pula yang tidak pernah ditemukan sampai hari ini." Entah mengapa bulu kuduk ketiga sahabat itu mendadak meremang. Untuk beberapa saat tidak ada seorang pun yang berbicara. Ganjar yang biasanya paling banyak bercanda kini hanya menatap meja kayu di depannya. Sementara Wowo terlihat semakin penasaran. Kalau memang berbahaya, kenapa orang-orang tetap mencarinya?
Tanya Wowo akhirnya. Lelaki tua itu tersenyum tipis, karena keserakahan seringkali lebih kuat daripada rasa takut. Jawaban itu membuat suasana kembali hening. Matahari kini hampir tenggelam sepenuhnya. Cahaya jingga yang tadi memenuhi warung perlahan berubah menjadi temaram. Lelaki tua itu lalu berdiri dari kursinya. Namun sebelum pergi, ia mengeluarkan sebuah benda dari dalam tas lusuh yang dibawanya. Sebuah kompas tua. Jarumnya sudah berkarat dan kacanya tampak retak di beberapa bagian. Lelaki tua itu meletakkan kompas tersebut di atas meja. Aku menemukan ini bertahun-tahun lalu di dalam hutan. Anis memperhatikan benda itu dengan saksama. Pemiliknya? Tanyanya. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak pernah ditemukan. Wajah Wowo berubah tegang. Namun bukan karena takut, melainkan karena rasa penasaran yang semakin besar. Saat hendak melangkah pergi, lelaki tua itu berhenti sejenak. Ia menoleh ke arah mereka untuk terakhir kalinya. Lupakan pohon emas. Kemudian suaranya berubah lebih pelan. Kalau kalian suatu hari masuk ke hutan larangan dan mendengar seseorang memanggil nama kalian, ia menatap mereka satu persatu. Jangan pernah menjawab. Setelah mengatakan itu, lelaki tua tersebut berjalan meninggalkan warung dan menghilang dalam gelapnya malam yang mulai turun. Sementara di atas meja, kompas tua itu masih tergeletak. Dan tanpa mereka sadari, jarumnya perlahan bergerak sendiri. Bukan menunjuk ke utara, melainkan ke arah hutan. Malam itu, Anis, Ganjar, dan Wowo pulang ke rumah masing-masing. Namun ada satu hal yang tidak ikut pulang bersama mereka, ketenangan. Sejak mendengar cerita tentang pohon emas, pikiran mereka terus dipenuhi bayangan harta yang tersembunyi di tengah hutan larangan. Terutama Wowo. Di dalam rumahnya yang sederhana, ia duduk sendirian menatap lampu minyak yang hampir kehabisan bahan bakar. Di sudut ruangan, ibunya sedang batuk-batuk karena sakit. Sementara adiknya yang masih kecil sudah tertidur di atas tikar usang. Wowo menundukkan kepala. Ia teringat perkataan rentenir yang datang beberapa hari lalu. Jika utangnya tidak segera dibayar, perahu peninggalan ayahnya akan disita. Perahu itu adalah satu-satunya sumber penghasilan keluarganya. Semakin dipikirkan, semakin besar keinginannya untuk menemukan pohon emas. Di saat yang sama, di rumah berbeda, Anis justru merasa gelisah. Entah mengapa ia tidak menyukai cerita lelaki tua itu. Ada sesuatu yang terasa salah, sesuatu yang sulit dijelaskan. Sedangkan Ganjar masih menganggap semuanya hanya legenda yang dibesar-besarkan warga. Baginya ini tidak mungkin ada pohon yang mengeluarkan emas. Namun menjelang tengah malam, sesuatu terjadi. Wowo terbangun karena mendengar suara ketukan dari jendelanya. Perlahan ia bangkit dari tempat tidur. Ketika membuka jendela, tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya kegelapan malam. Namun tepat di bawah jendela, ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Sebuah bongkahan kecil berwarna keemasan tergeletak di tanah, persis seperti emas. Dengan jantung berdebar kencang, Wowo segera keluar rumah. Malam itu udara terasa sangat dingin. Bahkan suara jangkrik yang biasanya terdengar dari kebun sekitar seolah lenyap begitu saja. Perlahan ia mengambil benda berwarna keemasan yang tergeletak di bawah jendelanya. Berat, dingin, dan tampak seperti emas sungguhan. Wowo membersihkannya dengan ujung bajunya lalu membawanya masuk ke dalam rumah. Di bawah cahaya lampu minyak, benda itu memantulkan kilau kuning yang membuat matanya sulit berpaling. Pikirannya langsung kembali pada cerita lelaki tua di warung. Tentang pohon emas, tentang harta yang bisa mengubah hidup seseorang. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Namun semakin lama ia memandangi bongkahan itu, semakin besar keyakinannya bahwa ini bukan kebetulan. Malam itu Wowo hampir tidak tidur. Ia terus memikirkan satu hal. Bagaimana jika legenda itu memang benar? Bagaimana jika hutan itu benar-benar menyimpan kekayaan yang selama ini dicari banyak orang, dan tanpa disadarinya, dari balik jendela rumah, sesosok bayangan hitam berdiri memperhatikannya dalam diam. Bayangan itu tidak bergerak, tidak bersuara, hanya menatap Wowo yang sedang memegang bongkahan emas di tangannya, seolah sedang menunggu sesuatu. Keesokan paginya, Wowo menemui Anis dan Ganjar di dermaga. Ia membawa bongkahan emas itu yang dibungkus kain lusuh. Awalnya Ganjar mengira sahabatnya hanya sedang bercanda. Namun ketika kain itu dibuka, senyum di wajahnya langsung menghilang. Benda itu benar-benar tampak seperti emas. Anis mengambilnya dan memperhatikan dengan saksama. Ia bukan ahli logam, tetapi benda itu terlihat terlalu nyata untuk disebut batu biasa. Dari mana kau mendapatkannya? Tanya Anis. Wowo menceritakan kejadian semalam, tentang suara ketukan di jendela, tentang bongkahan emas yang tiba-tiba muncul, dan tentang keyakinannya bahwa benda itu berasal dari pohon emas yang diceritakan lelaki tua. Anis terlihat tidak nyaman. Menurutnya semua ini terlalu aneh. Namun Wowo sudah tidak mau mendengar. Baginya, ini adalah petunjuk.
Sebuah tanda bahwa mereka harus pergi ke hutan larangan. Ganjar yang awalnya tidak percaya mulai goyah. Jika bongkahan itu memang emas sungguhan, mungkin legenda tersebut benar adanya. Setelah perdebatan cukup lama, akhirnya Wowo mengucapkan kalimat yang mengubah segalanya. Kita masuk ke hutan 3 hari dari sekarang. Suasana mendadak hening. Anis menatap hutan lebat yang terlihat di kejauhan. Entah mengapa dadanya terasa sesak, seolah ada sesuatu di dalam sana yang sedang menunggu kedatangan mereka. Dan jauh di balik pepohonan yang tak terlihat dari desa, sesuatu itu memang sedang menunggu. 2 hari berikutnya, kabar tentang rencana Anis, Ganjar, dan Wowo diam-diam mulai terdengar di kampung. Sebagian warga menganggap mereka hanya sedang berkhayal. Namun beberapa orang tua terlihat benar-benar khawatir. Sore sebelum keberangkatan, ketiga pemuda itu membeli bekal di sebuah warung kecil dekat ujung desa. Saat mereka hendak pulang, seorang nenek tua tiba-tiba memanggil mereka. Wajah nenek itu penuh keriput. Tubuhnya membungkuk, namun sorot matanya tajam. "Kalian mau ke hutan larangan ya?" tanyanya. Ketiganya saling berpandangan. Tidak ada yang menjawab. Namun nenek itu seolah sudah mengetahui semuanya. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan 3 helai daun kering yang diikat benang merah. "Kalau benar kalian tetap pergi, simpan ini." Ganjar menerima daun itu dengan bingung. "Ini apa, Nek?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia justru menatap ke arah hutan yang mulai diselimuti kabut sore. "Lindungi hati kalian. Karena yang paling berbahaya di sana bukan yang terlihat oleh mata." Bulu kuduk Anis langsung meremang. Sebelum mereka sempat bertanya lebih jauh, nenek itu berbalik dan berjalan pergi. Aneh ya, hanya dalam hitungan detik sosoknya menghilang di antara kerumunan warga. Padahal jalan di depan mereka lurus tanpa belokan. Malam itu, tidak seorang pun dari ketiga sahabat tersebut bisa tidur nyenyak, karena besok pagi, mereka akan memasuki hutan yang selama ini hanya berani dibicarakan lewat bisikan. Pagi hari akhirnya tiba. Dengan membawa bekal secukupnya, parang, air minum, dan kompas tua peninggalan lelaki misterius di warung, mereka memulai perjalanan menuju hutan larangan. Awalnya perjalanan terasa biasa saja. Mereka melewati semak belukar, kebun kosong, dan jalan setapak yang masih sering digunakan warga pencari kayu. Namun setelah beberapa jam berjalan, suasana mulai berubah. Pepohonan menjadi jauh lebih rapat. Cahaya matahari semakin sulit menembus rimbunnya daun. Udara terasa lembab dan dingin. Bahkan suara burung mulai menghilang satu persatu. Ganjar yang biasanya banyak bicara kini lebih sering diam. Entah kenapa tempat itu membuatnya merasa tidak nyaman. Saat mereka tiba di sebuah area yang dipenuhi pohon-pohon besar berlumut, Anis tiba-tiba berhenti. Ada yang aneh. Wowo menoleh. "Apa?" Anis menunjuk kompas di tangannya. Jarumnya berputar-putar tanpa arah. Padahal sebelumnya kompas itu berfungsi dengan normal. Belum sempat mereka membahasnya lebih jauh, angin dingin tiba-tiba berembus melewati hutan. Bersamaan dengan itu, terdengar suara sangat samar dari kejauhan. Ceng, 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 seperti bunyi gamelan tua yang dimainkan jauh di dalam hutan. Ketiga sahabat itu langsung saling memandang. Karena tidak ada desa, tidak ada rumah, dan tidak ada manusia lain sejauh yang mereka tahu. Namun suara itu terdengar sangat jelas. Dan perlahan-lahan, seolah memanggil mereka untuk masuk lebih dalam lagi. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu dari mana asal suara gamelan itu. Bunyinya pelan, namun terdengar jelas di antara pepohonan yang diam tak bergerak. Ganjar mulai gelisah. "Ada kampung di dalam sini?" Anis menggeleng. Menurut peta yang pernah dilihatnya, tidak ada permukiman sejauh itu ke dalam hutan. Namun suara itu tetap terdengar, bahkan sesekali seperti semakin dekat. Wowo justru terlihat bersemangat. Baginya suara itu bisa menjadi petunjuk menuju pohon emas. Mereka pun memutuskan mengikuti arah datangnya bunyi tersebut. Semakin jauh mereka berjalan, kabut mulai turun perlahan. Awalnya hanya tipis. Namun lama-kelamaan kabut itu menjadi begitu pekat hingga jarak pandang mereka berkurang drastis. Pohon-pohon besar menjulang seperti bayangan raksasa di tengah putihnya kabut. Lalu tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti. Mendadak, tanpa peringatan, hutan kembali sunyi. Sangat sunyi, sampai-sampai mereka bisa mendengar napas masing-masing. Di saat itulah Ganjar melihat sesuatu di antara kabut. Seorang perempuan berdiri membelakangi mereka di balik pepohonan. Rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang. Pakaiannya putih kusam. Dan ia tidak bergerak sedikit pun. "Anis," bisik Ganjar dengan suara gemetar. "Ada orang di sana." Jantung Ganjar berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia menunjuk ke arah sosok perempuan yang berdiri di antara pepohonan. "Itu, di sana." Anis dan Wowo langsung menoleh. Namun wajah mereka justru terlihat bingung. "Mana?" tanya Wowo. Ganjar terdiam. Perempuan itu masih berdiri di sana. Jelas sekali,
Tetapi ketika ia kembali menunjuk ke arahnya, Anis dan Wowo tetap tidak melihat apapun. Ganjar mulai merasa tidak nyaman. Aku tidak bohong. Pelan-pelan perempuan itu mengangkat kepalanya. Meski jaraknya cukup jauh, Ganjar merasa seolah sosok itu sedang menatap tepat ke arahnya. Lalu sesuatu yang mengerikan terjadi. Perempuan itu mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah dalam hutan, seolah menyuruh mereka mengikuti. Ganjar mundur satu langkah, bulu kuduknya berdiri. Namun saat Anis berjalan mendekat untuk memastikan apa yang dilihat sahabatnya, sosok itu tiba-tiba menghilang. Begitu saja, tanpa suara, tanpa jejak. Yang tersisa hanyalah kabut dan pepohonan tua. Anis mencoba menenangkan Ganjar. Mungkin ia salah lihat, mungkin hanya bayangan. Namun jauh di dalam hatinya, Anis mulai sadar. Ada sesuatu di hutan ini yang tidak mereka mengerti. Dan sesuatu itu baru saja menunjukkan dirinya untuk pertama kali. Setelah kejadian perempuan berbaju putih itu, ketiga sahabat tersebut memutuskan untuk terus berjalan. Meski Ganjar masih ketakutan, Wowo tetap bersikeras melanjutkan perjalanan. Menurutnya, mereka sudah terlalu jauh untuk kembali. Hari mulai beranjak sore. Cahaya matahari yang menembus sela-sela pepohonan semakin redup. Mereka sadar harus segera mencari tempat beristirahat sebelum malam tiba. Beberapa saat kemudian, Anis melihat sesuatu di antara pepohonan. Sebuah bangunan kecil. Ketika mereka mendekat, ternyata itu adalah sebuah pondok tua yang terbuat dari kayu. Atapnya sebagian sudah rusak. Dindingnya dipenuhi lumut. Namun anehnya, pondok itu tampak masih cukup kokoh untuk digunakan berteduh. Siapa yang membangun pondok di tengah hutan seperti ini? Gumam Ganjar. Mimpiada Inawome. Karena memang tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar tempat itu. Meski merasa aneh, mereka akhirnya memutuskan bermalam di sana. Saat matahari benar-benar tenggelam, hutan berubah menjadi sangat gelap. Mereka menyalakan api kecil di depan pondok. Untuk sesaat suasana terasa tenang. Terlalu tenang, hingga tiba-tiba Anis menyadari sesuatu. Di tanah sekitar pondok terdapat banyak bekas jejak kaki manusia. Jejak yang mengarah masuk ke pondok, namun tidak ada satupun yang mengarah keluar. Malam pertama di hutan larangan menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan. Di dalam pondok, Anis dan Ganjar berusaha tidur meski perasaan mereka tidak tenang. Sementara Wowo masih terjaga. Pikirannya terus dipenuhi bayangan pohon emas. Di luar, suara hutan terdengar aneh. Tidak ada jangkrik. Tidak ada suara burung malam. Hanya kesunyian yang terasa menekan dada. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara seseorang. Pelan, sangat pelan. Wowo. Wowo langsung membuka mata. Ia yakin mendengar seseorang memanggil namanya. Ia duduk dan memperhatikan keadaan sekitar. Namun tidak ada siapa-siapa. Beberapa menit berlalu, lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Wowo. Jantungnya berdegup kencang. Suara itu terdengar seperti suara perempuan, lembut, namun terasa dingin dan tidak wajar. Wowo hampir berdiri untuk keluar pondok, tetapi tiba-tiba ia teringat ucapan lelaki tua di warung. Kalau kalian mendengar seseorang memanggil nama kalian, jangan pernah menjawab. Keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Lalu suara itu kembali terdengar, lebih dekat, seolah berada tepat di luar pondok. Wowo. Dan perlahan, terdengar suara langkah kaki mengitari dinding pondok dalam kegelapan malam. Suara langkah kaki itu terus terdengar. Seolah seseorang sedang berjalan perlahan mengelilingi pondok, Wowo membeku di tempatnya. Ia tidak berani bergerak, tidak berani bersuara, bahkan napasnya terasa berat. Beberapa saat kemudian, Anis dan Ganjar ikut terbangun. Mereka juga mendengar suara yang sama. Siapa itu? Bisik Ganjar dengan wajah pucat. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah yang semakin jelas, lalu mendadak berhenti, tepat di belakang dinding pondok. Ketiga sahabat itu saling berpandangan. Jantung mereka berdegup begitu keras hingga hampir terdengar. Mereka menunggu 1 menit, 2 menit, 5 menit, tetapi tidak ada suara lagi. Hingga akhirnya fajar mulai menyingsing. Saat matahari terbit, mereka memberanikan diri memeriksa bagian belakang pondok, dan disitulah mereka menemukan sesuatu yang membuat tubuh mereka merinding. Di tanah yang lembab terdapat jejak kaki, bukan jejak kaki manusia biasa. Jejak itu sangat panjang, seolah berasal dari seseorang yang memiliki kaki jauh lebih besar dari manusia normal. Yang lebih mengerikan,
Jejak tersebut mengitari pondok berkali-kali, namun tidak ada jejak yang menuju ke arah hutan. Seakan-akan makhluk itu menghilang begitu saja setelah semalaman berdiri di belakang pondok. Karena merasa tidak aman berada di pondok, mereka memutuskan melanjutkan perjalanan pagi itu juga. Semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan, pepohonan menjadi semakin besar. Batang-batang tua menjulang tinggi hingga menutupi langit. Udara terasa lebih dingin, dan kabut semakin tebal. Sekitar tengah hari, Ganjar tiba-tiba berhenti berjalan. "Anis," suaranya terdengar gemetar. "Aku pernah lihat pohon ini." Anis menoleh. Di hadapan mereka berdiri sebuah pohon raksasa dengan batang melintir dan akar yang mencuat keluar dari tanah seperti ular. Anis mengerutkan kening, lalu wajahnya berubah pucat. Ia juga mengenali pohon itu. Pohon yang sama yang mereka lewati beberapa jam sebelumnya. "Itu tidak mungkin," gumam Wowo. Mereka yakin terus berjalan lurus. Tidak pernah berputar arah. Tidak pernah kembali ke jalur sebelumnya. Namun pohon itu kini muncul lagi di depan mereka. Mereka mencoba berjalan lebih jauh. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, sampai akhirnya mereka berhenti lagi. Karena pohon yang sama kembali berdiri di hadapan mereka. Persis sama, dengan akar yang sama, dengan bekas sayatan parang yang dibuat Anis sebelumnya. Saat itulah mereka sadar sesuatu yang mengerikan. Mereka tidak sedang mencari jalan menuju pohon emas. Mereka sedang tersesat. Dan entah bagaimana, hutan itu tidak mengizinkan mereka pergi kemanapun. Ketakutan mulai menguasai ketiga sahabat itu. Mereka sadar ada sesuatu yang tidak beres dengan hutan tersebut. Namun sebelum sempat memikirkan jalan keluar, Ganjar tiba-tiba melihat asap tipis di antara pepohonan. "Itu!" teriaknya. "Orang! Ada orang di sana!" Harapan yang sempat hilang langsung muncul kembali. Mereka berlari menuju arah asap tersebut. Dan benar saja, di sebuah tanah lapang kecil, berdiri seorang pria tua sedang duduk di dekat api unggun. Pakaiannya lusuh, rambutnya memutih, namun wajahnya terlihat tenang. "Syukurlah," kata Wowo. "Kami tersesat." Pria tua itu perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya kosong, sangat kosong. "Kalian bukan yang pertama." Suasana mendadak menjadi aneh. Anis mencoba bertanya jalan keluar dari hutan, tetapi pria tua itu justru tersenyum tipis. "Aku juga dulu mencarinya." "Pohon emas." Ketiga sahabat itu langsung terdiam. Pria tua itu menunjuk ke arah sebuah batu besar di dekatnya. Di sana terdapat ukiran yang hampir tertutup lumut. Anis membersihkannya perlahan. Dan seketika darahnya seperti berhenti mengalir. Ukiran itu adalah nama pria yang sedang duduk di hadapan mereka. Di bawahnya tertulis tahun kematian, 1958. Padahal saat itu tahun 1947. Perlahan mereka menoleh. Namun pria tua itu sudah tidak ada. Api unggun masih menyala. Tetapi orang yang duduk di sana menghilang tanpa jejak. Ketiga sahabat itu segera meninggalkan tempat tersebut. Tidak ada yang berani membahas kejadian barusan. Mereka hanya berjalan, terus berjalan. Seolah berharap bisa menjauh dari sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal. Menjelang senja, kabut mulai menipis. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki hutan, mereka melihat cahaya aneh di kejauhan. Cahaya kuning keemasan. Wowo langsung mempercepat langkahnya. Anis berusaha menghentikannya. Namun Wowo tidak mau mendengar. Semakin dekat mereka berjalan, semakin jelas sumber cahaya itu. Lalu mereka sampai di sebuah area terbuka. Dan disitulah mereka melihatnya. Sebuah pohon raksasa yang ukurannya jauh lebih besar dari pohon manapun yang pernah mereka lihat. Batangnya hitam pekat, cabangnya menjulur ke segala arah seperti tangan raksasa. Namun yang membuat mereka terpaku adalah bagian akarnya. Di antara tanah dan lumut, akar-akar pohon itu memancarkan kilau keemasan, seolah terbuat dari emas murni. Mata Wowo langsung berbinar, napasnya memburu. Seluruh penderitaan hidupnya seakan terbayar saat itu juga. Sedangkan Anis justru merasakan ketakutan yang luar biasa. Karena semakin lama ia memperhatikan pohon tersebut, semakin jelas bahwa bentuk akar-akar itu tidak menyerupai akar pohon, melainkan jari-jari tangan manusia yang saling bertumpuk di dalam tanah. Anis mundur perlahan. Perasaannya mengatakan bahwa mereka harus segera pergi dari tempat itu. Namun Wowo sudah tidak bisa berpikir jernih. Matanya hanya tertuju pada kilauan emas yang menyelimuti akar pohon raksasa tersebut. "Wowo, jangan sentuh apapun," kata Anis. Suaranya terdengar tegas. Tetapi Wowo tidak menggubrisnya. Ia melangkah mendekati akar pohon. Semakin dekat, hingga akhirnya ia berjongkok tepat di depan salah satu bongkahan emas yang muncul dari dalam tanah. Benda itu benar-benar nyata, mengkilap, berat, dan tampak sangat berharga. Dengan tangan gemetar, Wowo menarik bongkahan tersebut dari sela-sela akar. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Hutan tetap sunyi, angin tetap diam. Ganjar bahkan sempat menghela napas lega. Namun beberapa detik kemudian, terdengar suara retakan dari dalam tanah. Krek, krek,
Krek. Perlahan seluruh area di sekitar pohon mulai bergetar. Daun-daun berguguran. Burung-burung yang sejak tadi tak terlihat mendadak berterbangan dari segala arah. Dan untuk pertama kalinya, mereka mendengar suara seperti ratusan orang berbisik bersamaan dari bawah tanah. Suara itu semakin keras, semakin jelas. Seolah ada sesuatu yang baru saja terbangun dari tidurnya yang sangat panjang. Wajah Anis langsung pucat. Karena ia sadar, Wowo baru saja mengambil sesuatu yang seharusnya tidak disentuh manusia. Getaran itu semakin kuat. Ketiga sahabat tersebut terpaksa mundur beberapa langkah. Tanah di sekitar pohon emas mulai pecah satu persatu. Retakan panjang menjalar ke segala arah seperti urat hitam yang hidup, lalu sesuatu muncul dari celah-celah tanah itu. Bukan akar, bukan batu, melainkan wajah manusia. Puluhan wajah, ratusan wajah. Mereka muncul setengah tertanam di dalam tanah, dengan mata tertutup dan ekspresi penuh penderitaan. Ganjar jatuh terduduk karena ketakutan. Anis hampir tidak bisa bernapas. Sementara Wowo masih memegang bongkahan emas di tangannya. Wajah-wajah itu perlahan membuka mata. Mata yang kosong, pukat, dan tidak terlihat seperti manusia hidup. Lalu secara bersamaan mereka mulai berbicara. Suara mereka bercampur menjadi satu. Dalam, berat, dan menggetarkan dada. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Seluruh hutan seolah ikut mengulang kata yang sama. Angin mendadak bertiup kencang. Cabang-cabang pohon emas bergerak tanpa henti. Dan ketika Anis mengangkat kepalanya ke arah batang pohon, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa membeku. Di batang pohon itu tergantung puluhan kerangka manusia yang tertutup akar. Sebagian masih mengenakan pakaian yang sudah lapuk dimakan waktu. Mereka adalah orang-orang yang pernah datang mencari harta dan tidak pernah berhasil pulang. Kini Anis akhirnya mengerti. Pohon itu tidak memberikan emas. Pohon itu memancing manusia datang agar menjadi bagian dari dirinya. Nah, inilah bagian paling mengerikan dari kisah ini. Suara Mbah Mulyono terdengar lebih pelan dari biasanya. Di hadapan pohon emas yang mengerikan itu, Anis akhirnya berteriak kepada Wowo. Buang emas itu, sekarang. Untuk pertama kalinya sejak memasuki hutan, Wowo benar-benar sadar akan bahaya yang mengelilinginya. Tangannya gemetar. Matanya menatap wajah-wajah yang muncul dari dalam tanah. Drigit terus mengulang kata yang sama. Kembalikan, kembalikan. Dengan sisa keberanian yang dimilikinya, Wowo melempar bongkahan emas itu kembali ke arah akar pohon emas. Sesaat setelah emas tersebut menyentuh tanah, seluruh hutan mendadak hening. Sangat hening. Lalu, Brak. Tanah bergetar hebat, angin berputar kencang. Kabut putih pekat menyelimuti seluruh area. Anis, Ganjar, dan Wowo berlari tanpa menoleh ke belakang. Mereka terus berlari. Melewati semak, melewati pohon-pohon besar, melewati jalan yang bahkan tidak mereka kenali. Sampai akhirnya mereka melihat cahaya matahari. Mereka berhasil keluar. Hutan itu berada jauh di belakang mereka. Ketiganya langsung tersungkur di tanah sambil menangis lega. Mereka selamat. Setidaknya itulah yang mereka pikirkan. Namun ketika kembali ke kampung, tidak seorang pun mengenali mereka. Rumah-rumah sudah berubah. Warung-warung telah berganti bentuk. Bahkan dermaga tempat mereka biasa bekerja sudah tidak sama lagi. Mereka baru menyadari kenyataan yang jauh lebih mengerikan setelah melihat sebuah kalender tua di rumah kepala desa. Bukan beberapa hari yang berlalu sejak mereka masuk ke hutan larangan. Bukan beberapa minggu, melainkan 39 tahun. Saat mereka memasuki hutan, tahun itu adalah 1987. Dan ketika keluar, tahun telah berubah menjadi 2026. Orang tua mereka telah lama meninggal. Banyak teman mereka sudah tiada. Kampung yang mereka kenal hanya tinggal kenangan. Sejak hari itu, Anis, Ganjar, dan Wowo hidup sebagai orang asing di tanah kelahiran mereka sendiri. Namun kisah ini belum berakhir, karena beberapa bulan setelah kejadian itu, seorang pemburu yang tersesat di kawasan Ujung Kulon mengaku melihat sesuatu yang aneh. Di tengah hutan yang berkabut, ia melihat sebuah pohon raksasa dengan akar berwarna emas. Dan di antara akar-akar itu, terlihat 3 sosok pemuda berdiri diam menatapnya. Mereka sangat mirip dengan Anis, Ganjar, dan Wowo. Padahal saat itu ketiganya masih berada di kampung. Sampai hari ini tidak ada yang tahu siapa sosok yang sebenarnya berhasil keluar dari hutan pada tahun 2026. Dan siapa yang sesungguhnya masih terjebak di bawah pohon emas. Itulah sebabnya, Nak, kata Mbah Mulyono sebelum mengakhiri ceritanya. Kalau suatu hari kau menemukan harta di tempat yang seharusnya tidak ada harta, lebih baik tinggalkan. Karena mungkin bukan kau yang menemukan harta itu. Tapi harta itulah yang sedang menemukanmu.